Bab 2401, Pedang Yutian Puncak 4 Alam Semesta. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam sekejap mata, masih tersisa 42.223 asal-usul alam semesta. Benar-benar tidak buruk. Kecepatan latihannya menjadi lebih cepat, dan tidak akan butuh waktu lama bagi Sui Nian Kong untuk menyelesaikan latihannya. Selain itu, jumlah 3 jenis klon telah bertambah 1, dan jika klon buying digunakan, akan ada 30 bawahan alam abadi kedua lainnya. Itu adalah fungsi latihan satu tombol. Kecepatan saat ini sangat tidak normal. Akan membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk menyerap alam semesta Gen Luo ini nanti. Petik 2 petik 2. Sudut mulut Sulang menguraikan sedikit kegembiraan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya, dan mendarat di pusat alam semesta Gen Luo yang sangat jauh, planet super raksasa berbentuk bulan sabit yang tidak lengkap. Planet yang tidak lengkap ini berisi sesuatu yang mirip dengan fragmen inti alam tak terbatas. Itu milik kelahiran pertama alam semesta, dan sangat disayangi. Tepat saat itu, para klon telah memulihkan keempat fragmen senjata abadi yang meledak. Tidak ada debu yang terlepas. Fungsi dekomposisi diaktifkan. Dengan sebuah pikiran, Sulang menghancurkan semuanya. Karena semua senjata ini telah meledak sendiri. Oleh karena itu, harta karun yang diperoleh melalui penguraian setara dengan senjata dari alam abadi alam semesta kedua. Segera setelah itu, Sulang menghancurkan senjata alam abadi yang tersisa yang baru saja dipanennya. Salah satu dari 3 alam semesta secara abadi memiliki senjata alam semesta kedua. Hitung mundurnya, Sulang membongkar total 4 senjata abadi 2 bidang dan 5 senjata abadi 1 bidang. Ditambah sisa harta surga dan bumi yang diperoleh dari para kaisar agung. Meningkatkan senjata utama hampir cukup. Sekarang aku telah mampu bertahan dalam keadaan menelan klon, mempertahankan kekuatan tempur dari 4 alam abadi. Kalau begitu, perkuat pedang Yutian. Sulang berpikir begitu, dan mengambil pedang Yutian dari sanggul rambutnya. Tuan rumah, aku baru saja berakting dengan baik. Xiaoyou berlari keluar dari tubuhnya, tergantung di leher Sulang dengan penuh semangat. Tentu saja, jadi aku memutuskan untuk memberimu hadiah. Sulang menepuk kepala Xiaoyou dengan lembut, dan tersenyum, bersiaplah, aku akan membantumu berevolusi. Ini akan berevolusi lagi, ini hebat. Ketika Xiaoyou mendengar bahwa dia akan berevolusi, dia sangat gembira sehingga matanya berubah menjadi bulan sabit. Sulang tersenyum sedikit, dan segera mengaktifkan fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan, membatalkan 4 efek yang ditingkatkan pada pedang Yutian. Bahan baku yang digunakan untuk penguatan juga dikembalikan utuh. Sistem, mulai fungsi evolusi senjata, hanya pertahankan karakteristik saat ini, kembangkan pedang Yutian. Sulang tampak serius dan memberi perintah kepada sistem di dalam hatinya. Ding, konsumsi jiwa abadi asteris 1, jiwa primordial asteris 1 juta, asal-usul alam semesta asteris 10.000, material alam abadi. Material primordial, pedang Yutian telah berevolusi menjadi senjata primordial abadi alam semesta kedua. Disertai dengan munculnya perintah sistem, pedang Yutian tiba-tiba berevolusi ke alam abadi kedua, sangat meningkatkan daya mematikannya. Tentu saja, tanpa penguatan, hanya ada kelas abadi alam semesta kedua, yang tidak sebagus sebelumnya. Mulai fungsi peningkatan satu tombol, target, pedang Yutian. Sulang mengunci pedang Yutian dengan pikiran ilahinya dan mengeluarkan instruksi lagi. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, 4 perintah, sistem datang. Material berharga yang tak ada habisnya menghilang dan berubah menjadi energi misterius ke dalam pedang Yutian. Material yang diperoleh dengan menguraikan 4 senjata abadi 2 bidang dan 5 senjata abadi 1 bidang semuanya dikonsumsi. Tidak hanya itu, trofi yang tersisa juga diposting. Namun, penyelesaian keempat peningkatan tersebut juga secara langsung telah memajukan kekuatan pedang Yutian ke tingkat atas dari 4 alam abadi. Jika itu dalam pertempuran sebelumnya, pedang Yutian sangat kuat. Kemudian, dengan kekuatan Sulang, dia mendesak pedang Yutian untuk melemparkan pedang yang patah, menjaga dan membunuh 4 alam abadi seperti seekor anjing. Aspek ofensif telah meningkat ke tingkat lain. Selanjutnya, saatnya untuk memperkuat perisai 8 sisi.
Sulang membiarkan Xiaoyu yang bersemangat kembali ke tubuhnya, memasukkan kembali sanggul rambut, dan mengeluarkan perisai langit 8 sisi. Ajia memberi hormat kepada Tuan. Dalam pertempuran sebelumnya, orang ini bekerja keras dan mengalami sedikit trauma. Bangun, masih banyak lagi material, tetapi kebanyakan dari mereka adalah barang biasa. Jika kamu berevolusi, itu pasti tidak lengkap, itu hanya dapat ditingkatkan. Sulang mengangguk kepada Ajia, bersiaplah. Ya, Ajia, terima kasih Tuhan atas pemberiannya. Kiling Ajia membungkuk lagi, dan kemudian kembali ke tubuhnya. Segera setelah itu, Sulang memperkuat perisai 8 sisi Tian Jiao 2 kali. Senjata ini awalnya adalah alam abadi 1 ditambah 3 peningkatan, mencapai tingkat atas alam abadi 2. Pada saat ini, itu akan diperkuat 2 kali lagi, dan itu akan segera mencapai tingkat menengah dan lanjutan dari alam abadi 3. Setelah Sulang menelan klon, kekuatan puncak 4 alam semesta terpacu, dan para prajurit dengan level yang sama bahkan tidak ingin mengguncangnya lagi, kecuali mereka memiliki senjata ofensif dari 4 alam semesta. Perisai 8 sisi Tian Jiao telah diperkuat. Kiling Ajia memuja Sulang 3 kali, lalu kembali ke tubuhnya dan berubah menjadi pola pada pakaian Sulang. Ada beberapa bahan yang tersisa. Perkuat pedang kehidupan. Setelah memikirkannya, Sulang segera memperkuat pedang kehidupan. Tiba-tiba, pedang kehidupan juga awalnya telah mencapai 3 alam abadi, dan 1 pedang dapat memulihkan banyak kekuatan. Bahan-bahannya hampir habis. Simpan beberapa cadangan, simpan lebih banyak lagi. Sulang melirik senjata lainnya, cermin reinkarnasi dan sarang peradaban sudah cukup untuk saat ini. 3 senjata dupa abadi seperti kunci penusuk, Anda dapat menunggu kekuatan dupa yang lebih istimewa untuk berevolusi. Peningkatan senjata telah berakhir untuk sementara. Selanjutnya, Sulang mulai mengatur latihan dan buku, dan 3 rahasia alkimia formasi secara alami disertakan di dalamnya. Tetapi, formula pil yang diperoleh kali ini tidak perlu disebutkan, semuanya biasa saja. Dalam hal formasi, tetapi mendapat 3 formasi abadi. 1 jenis formasi mengantuk dan 2 formasi pembunuh dapat diatur bersama, dan kekuatannya setara dengan tingkat 4 alam semesta. Ini adalah formasi dari Menara Es Hitam. Namun, bahkan Hei Binglou sendiri, karena tidak memiliki cukup pengetahuan dan material formasi, tidak dapat membuat formasi. Jika tidak, dalam pertempuran sebelumnya, akan lebih sulit bagi Sulang untuk membunuh beberapa dari mereka. Hehe, 3 formasi abadi. Dengan pengetahuanku tentang formasi itu, bersama dengan formasi lainnya, adalah mungkin untuk menciptakan formasi gabungan yang lebih kuat. Belum lagi memasuki 5 alam semesta dan mencapai puncak abadi 4 alam semesta, tidak ada masalah sama sekali. Senyum tersungging di sudut mulut Sulang, lalu dia meletakkan formasi itu ke dalam ruang penyimpanan, dan membaca kitab suci Tao lagi. Dalam buku-buku kuno ini, mereka mencatat berbagai metode pemurnian di berbagai alam semesta alami. Metode-metode ini memiliki kelebihannya sendiri, tetapi secara umum, esensinya sama. Bagi Sulang, dia juga menguasai beberapa trik pemurnian. Selain itu, ada juga formula dan teknik pemurnian untuk senjata alam abadi alam semesta kedua. Bagi alam abadi umum, ini jelas merupakan harta karun, dan itu dapat menyelamatkan mereka dari banyak jalan memutar di jalan pemurnian. Tetapi bagi Sulang, itu tidak memiliki banyak efek. Sistem, aktifkan fungsi pemurnian pil 1 tombol, dan sempurnakan semua pil yang dapat disempurnakan untukku. Setelah membaca buku-buku klasik, Sulang mulai mengaktifkan fungsi sistem untuk menyempurnakan alkimia, mensintesis, dan memperkuatnya. Tiba-tiba, 1 demi 1 pil berkualitas sempurna yang disayangi muncul di ruang penyimpanan. Sulang tersenyum tipis, dan terbang lurus menuju planet yang tidak lengkap berbentuk bulan sabit. Dengan cepat, baru saja tiba di dekat kehampaan planet tersebut. Sebagai alam semesta yang baru lahir yang juga dijara oleh alam semesta tingkat tinggi, planet bawaan alam semesta Genluo lebih lengkap daripada alam semesta tak terbatas. Benar-benar tidak buruk, di alam semesta kehidupan 10 pihak saya, planet-planet yang diciptakan oleh fragmen inti tak terbatas akhirnya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia segera muncul ke permukaan planet, menyingkirkan semua makhluk cerdas, dan menjatuhkannya ke banyak alam semesta dinding kristal. Segera setelah itu untuk menggali fragmen inti planet yang tersisa hal semacam ini. Sulang sudah pernah melakukannya sekali di dunia tanpa batas. Jadi kali ini,
saya menjadi lebih ahli, dan segera menggali pecahan inti bawaan dari planet tak lengkap di alam semesta Genluo. Tidak mengherankan, pecahan inti planet bawaan di alam semesta Genluo ini lebih banyak daripada alam semesta tak terbatas. Pada dasarnya, seperti apa alam semesta ini sejak dijara oleh alam semesta tingkat tinggi terakhir kali hampir tidak berubah. Karena selama periode ini, tidak seorang pun di alam semesta Genluo yang dapat dipromosikan ke keadaan abadi, dan hampir tidak mungkin untuk menggunakan pecahan inti bawaan ini. Ketika Kaisar Zhou Genluo baru saja dipromosikan, ia mengantar bencana tanpa atap. Tidak hanya menara es hitam dan paviliun Lingyu Wanji turun, tetapi Sulang, musuh besar, juga datang. Kali ini, yang mati disebut menyeluruh. Pada saat ini, Sulang telah menggali seluruh planet tak lengkap berbentuk bulan sabit. Semua pecahan inti bawaan digali dan diletakkan di depan mereka. Haha, ada begitu banyak pecahan inti bawaan. Ini benar-benar sebanding dengan jumlah 10 planet alam semesta kehidupanku sekarang. Sekarang, mari kita urutkan ke dalam kategori. Petik 2 petik 2. Senyum gembira muncul di mata Sulang, dan segera fragmen inti bawaan itu diklasifikasikan menurut atributnya. Dengan cepat, fragmen inti bawaan ini dibagi menjadi 10 bagian. Cloning dikirim. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengirim 10 klon ke setiap alam semesta kehidupan dalam sekejap. Gemuruh, napas yang kuat turun ke alam semesta kehidupan satu persatu. Dia adalah pencipta yang agung, Kaisar Zhou yang tertinggi, Yang Mulia Sulang. Yang Mulia Sulang telah turun ke alam semesta kita. Luar biasa, merupakan kemuliaan seumur hidupku untuk melihat Yang Mulia Sulang dengan mataku sendiri. Kamu sedang menunggu apa yang kamu lakukan? Jangan terburu-buru dan letakkan barang-barang di tanganmu, dan sembah Sulang yang agung bersama-sama. Petik 2 petik 2. Makhluk cerdas yang hidup di planet kehidupan tiba-tiba mendidih, merangkak. Turun dalam ekstasi, dan menyembah terus-menerus. Orang-orangku, alam semesta kehidupan ini akan segera membawa perubahan yang mengguncang bumi. Bersiaplah untuk dunia baru. Petik 2 petik 2. Klon Sulang melayang di atas 9 langit planet kehidupan, dan suaranya menyebar ke seluruh planet. Tiba-tiba, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih bersemangat. Dunia kita akan berubah drastis. Ini adalah perubahan di bawah kendali Yang Mulia Sulang. Tidak boleh ada salahnya, hanya kebaikan. Ya, alam semesta tempat kita tinggal akan segera menyambut kehidupan baru. Terima kasih kepada Sulang yang agung karena telah menggantungkan tirai. Petik 2 petik 2. Makhluk bijak yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi, menebak, dan sepenuhnya siap. Adegan ini, secara alami jatuh ke mata Sulang. Saat berikutnya, kekuatan alam semesta jalan luar angkasa. Pikiran Sulang bergerak, dan klon itu segera menampilkan jalan luar angkasa, meremas fragmen inti bawaan terpilih langsung ke planet kehidupan melalui kekuatan ruang. Dalam sekejap, gemuruh. Ada getaran besar di tempat yang tak terhitung jumlahnya di planet ini. Bawah tanah seluruh planet mulai menonjol ke atas, seolah-olah ada monster yang akan keluar dari gambar. Tapi itu keluar dari tanah. Puncak raksasa yang benar-benar memancarkan energi kosmik yang mengerikan. Saat Sulang memasukkan semakin banyak fragmen inti bawaan, seluruh planet mengembang dalam lingkaran besar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di mata makhluk-makhluk di planet itu, seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih luas. Gua-gua baru yang tak terhitung jumlahnya dan berkah telah muncul di dunia, dan energi langit dan bumi langsung berlipat ganda dari sebelumnya. Dunia baru telah datang. Planet tempat kita berada langsung menjadi lebih besar di tangan Yang Mulia Sulangzu, Sang Pencipta Agung. Ya Tuhan, dengan konsentrasi energi di dunia, kekuatan aturan yang lebih jelas ini, aku memiliki harapan untuk menerobos ke tingkat Kaisar Wu. Sembahlah Yang Mulia Sulang. Petik 2 petik 2. Makhluk-makhluk di planet itu menyaksikan dunia mereka menjadi semakin luas, konsentrasi energi langit dan bumi semakin tinggi dan tinggi, semuanya gemetar karena kegembiraan. Dan hal semacam itu terjadi di semua 10 alam semesta kehidupan termasuk bintang biru. Setiap alam semesta kehidupan penuh dengan turbulensi, dan seluruh dunia peduli bersama. Ini juga memungkinkan Sulang untuk mendapatkan gelombang aspirasi dupa dan menghirupnya ke alam semesta Void Spirit, fragmen inti bawaan tersusun dengan baik. Sekarang aku punya banyak tubuh abadi untuk cloning guna menyempurnakan asal-usul alam semesta.
Fragmen inti bawaan ini disimpan sementara di alam semesta kehidupan. Jika kamu sangat membutuhkannya di masa mendatang, kamu juga bisa mengeluarkannya dan menggunakannya. Sambil memikirkannya, Sulang mengirim klon keluar lagi untuk mencari planet-planet di alam semesta Genluo. Sulang sendiri mencapai planet berbentuk bulan sabit yang tidak lengkap di depannya. Meskipun planet ini tidak lengkap, itu lebih baik daripada planet biasa. Sulang tersenyum tipis, lalu menggunakan dunia dinding kristal untuk menyatukan dunia dinding kristal yang lebih besar di tubuhnya, dan memasukkan planet berbentuk bulan sabit yang tidak lengkap ke dalamnya. Bagaimana dengan melengkapi planet ini? Sulang tidak punya ide itu. Ada banyak planet, benua, dan bentuk apapun di tubuhnya, dan dia tidak pernah mempedulikannya. Untuk melengkapi planet raksasa yang membuang-buang waktu, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah mengisi daya planet berbentuk bulan sabit yang robek, Sulang menyiapkan formasi susunan pengumpul roh tingkat abadi super raksasa di dekatnya, dan mulai menyerap energi kosmik alam semesta Genluo ini. Keduanya termasuk alam semesta akar rumput. Alam semesta Genluo sedikit kurang berkembang dibandingkan dengan alam semesta Infinity, Taixi, dan alam semesta lainnya, dan alam semesta memiliki lebih banyak energi. Tentu saja, ini hanya dibandingkan dengan alam semesta alami pada tingkat yang sama. Jika dibandingkan dengan alam semesta alami yang lebih maju, itu jauh dari itu. Bahkan jika itu adalah alam semesta tingkat tinggi yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi alam semesta pasti melampaui alam semesta Genluo ini berkali-kali lipat. Saat ini, tetaplah dalam formasi. Manfaatkan metode formasi untuk menyerap energi kosmik dan tingkatkan konsentrasi. 8 alam abadi yang sebelumnya terbunuh. Oh tidak, ada 9, dan ayam lemah Genluo juga 1. Alam semesta kehidupan abadi dan dunia dinding kristal juga harus dipindahkan. 2 dunia dinding kristal dari 4 alam abadi. Aku tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Petik 2 petik 2. Sulang menunjukkan harapan dan segera melambaikan tangannya, 9 tubuh abadi dan 9 alam semesta kehidupan abadi muncul di depannya. Waktu pertama, perhatian Sulang tertarik oleh 4 alam abadi kehidupan dan alam semesta. Dibandingkan dengan alam semesta kehidupan abadi yang diperoleh sebelumnya, alam semesta kehidupan dari 4 alam semesta bahkan lebih mengerikan, lebih dari puluhan kali lebih besar. Ada lebih banyak makhluk cerdas yang lebih kuat di dalamnya. Begitu besar, kamu perlu menggabungkan lebih banyak dunia dinding kristal untuk mengumpulkannya. Untungnya, aku tidak punya banyak hal lain, tetapi ada begitu banyak di dunia dinding kristal, lebih dari 66.000. Petik 2 petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang mengaktifkan kebenaran mendalam Yuhua Guiyi dan mulai memadatkan dunia dinding kristal raksasa. Tidak lama, ribuan dunia dinding kristal bergabung bersama untuk membentuk dunia dinding kristal dengan ruang yang luas. Lalu ada kumpulan alam semesta kehidupan abadi. Semua ini sudah familiar, itu tidak lebih dari alam semesta kehidupan abadi yang sedikit lebih besar. Mengisi alam semesta kehidupan, Sulang berturut-turut mengambil alam semesta kehidupan abadi yang tersisa ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, mulai mencari alam semesta dinding kristal di tubuh abadi lagi. Yang pertama adalah tubuh abadi tingkat 4 planet. Tubuh abadi ini, ada alam semesta dinding kristal sekitar 1200 gai. Jumlah ini telah berlipat ganda langsung dari 3 keabadian abadi. Hehe, sekarang, banyak dunia dinding kristal kosong di tubuhku dapat diisi. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira, dan bahkan mulai memindahkan planet dan benua di dunia dinding kristal. Ini juga merupakan bisnis Sulang yang sangat terampil. Ini tidak lebih dari sekadar angka. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang dengan cepat mencari ke-9 tubuh abadi di alam semesta dinding kristal, mengisinya semua ke dalam dunia dinding kristalnya. Total sekitar 6.000 gai telah dicari. Selain itu, dunia dinding kristal terisi setelah membunuh Yuan Mingzu dan yang lainnya, Taixi Zhou dan yang lainnya. Sulang sudah memiliki planet hidup atau dunia dinding kristal di benua itu, dan jumlahnya telah mencapai 8.200, yaitu 8.200 triliun. Jumlah yang sangat mengerikan, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah dunia pasir yang tak terukur. Tetapi ini hanya 1/8 dari seluruh dunia dinding kristal Sulang. Testut, meskipun dunia dinding kristal ini belum disempurnakan menjadi alam semesta dinding kristal. Tetapi kekuatan aspirasi dupa saja sudah mengejutkan.
Kekuatan aspirasi dupa yang diperoleh setiap detik hampir dapat menciptakan Kaisar Dupa. Jinghua Suiwei, milikku, segera hadir, segera hadir. Sulang menggosok tangannya dengan gembira, dan bahkan jika dia mengaktifkan fungsi latihan satu tombol, dia dapat mengumpulkan keterampilan kultivasi pada saat yang sama. Beberapa dari lebih dari 10.000 klonnya sedang menyempurnakan asal-usul alam semesta, beberapa sedang mencari alam semesta Genluo, dan beberapa sedang mencari kaisar wanita yang melarikan diri. Dan di alam semesta yang tidak dikenal yang jauh. Kalau begitu Sulang tidak akan membunuh lagi. Aku telah melewati beberapa alam semesta alami sebelum kembali ke sini. Petik 2. Petik 2. Kaisar Anjue muncul di kehampaan kosong di suatu tempat, ekspresinya samar dan sedikit takut. Dia dengan hati-hati mengingat detail pelariannya. Setelah melarikan diri dari alam semesta Genluo, dia datang ke alam semesta Guangyu, salah satu alam semesta alami di alam semesta 9 Desolate. Dengan bantuan waktu Sulang ketika dia diblokir oleh ledakan senjata, Kaisar Anjue mengambil risiko besar dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bepergian ke alam semesta alami berikutnya. Keuntungannya adalah dia menghapus fluktuasi waktu dan ruang ketika dia melewati penghalang alam semesta. Tetapi ini tidak terjamin. Untuk berada di sisi yang aman, Kaisar Anjue menggeser dua alam semesta alami dengan lebih hati-hati. Dalam prosesnya, semua jejak terhapus. Baru sekarang di alam semesta alam yang penting di bawah menara es hitam dia merasa agak lega dan berhenti bergerak. Tepat setelah dia beristirahat sejenak, ada gelombang waktu dan ruang yang besar lagi. Siapa, mungkinkah Sulang benar-benar bisa menyusul? Kaisar Anjue seperti burung dengan busur yang ketakutan, ekspresinya berubah drastis, dan dia akan melarikan diri hampir di tempat. Tetapi saat berikutnya, dia merasakan napas yang dikenalnya. Bukan Sulang, itu adalah rekan kepercayaannya, Kaisar Tetsuyuan Zhou. Saudara Anjue, kamu juga melarikan diri ke sini. Sulang itu benar-benar menakutkan. Kami berempat melarikan diri bersama, dan kami semua ditinggalkan sendirian. Kaisar Lan Zhenzu telah jatuh. Kaisar Qiyuan Zhou juga takut dan ngeri, seolah-olah dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kalau begitu metode Sulang benar-benar aneh. Kamu dapat memanen kehidupan alam abadi secara langsung, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ruang kosong telah sepenuhnya jatuh, menara es hitam kita telah langsung kehilangan 4 keabadian abadi. Selain itu, senjata alam abadi kita juga telah menghancurkan diri sendiri, dan mereka yang dirampok, itu benar-benar penuh kebencian. Menara es hitam kita sangat terkenal, dan banyak alam semesta alami Lingluo telah ditanam hari ini, penuh kebencian, penuh kebencian. Petik 2. Petik 2. Ketika Kaisar Anjue melihat Kaisar Qiyuan Zhou, hatinya benar-benar lega, dan kemudian kebencian yang tak berujung melonjak dari hatinya. Kakak Anjue, Sulang itu benar-benar aneh. Rangkaian senjatanya yang tak berujung, metode penyegelan yang aneh, dan gerakan pedang yang mengerikan semuanya adalah karakteristik yang dimiliki oleh Kaisar Alam Semesta. Kekuatan di balik orang ini pasti sangat mengerikan, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Qiyuan Zhou berkata dengan gugup, dia benar-benar takut pada Sulang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia begitu dekat dengan kematian. Dan itu adalah jenis kematian total saat Anda mati, dan kebangkitan apapun tidak ada gunanya. Sialan Sulang, meskipun dia sangat kuat, dia pasti tidak akan dapat menemukan alam semesta inti di menara es hitam kita. Jadi, selama kita tidak pergi ke wilayah alam semesta 9 Desolate, keselamatan seharusnya baik-baik saja. Putra ini telah membunuh begitu banyak. Dari kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kita harus membalas dan kembali. Ayo pergi ke alam semesta langit biru, dan bocorkan semua koordinat alam semesta Genluo dan alam semesta Guangyu di alam semesta 9 Desolate. Bahkan jika orang itu langsung kabur setelah mendapatkan keuntungan, pasti ada banyak orang kuat di alam semesta biru langit yang datang untuk memeriksanya. Mungkin, orang-orang kuat itu akan menebak koordinat kosmik alami yang dimiliki Sulang Miscellaneous. Selain itu, orang ini benar-benar aneh, dan kekuatan di belakangnya juga sangat misterius. Aku tidak tahu apakah itu kekuatan di alam semesta kita yang luas. Mari kita cari tahu apakah kita bisa mendapatkan informasi. Petik 2. Petik 2. Kaisar Anjue tidak mau kehilangan saudara kandung tingkat 4 planet,
3 pembangkit tenaga listrik abadi tingkat 3 planet, dan senjatanya sendiri. Dengan syarat memastikan keselamatan, dia harus mengambil beberapa tindakan untuk melampiaskan kebencian dan kemarahan di hatinya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa menyebutkan pikiran untuk memurnikan asal-usul alam semesta. Kakak Anju benar. Wilayah kosmos biru langit adalah salah satu wilayah kosmos terbuka yang langka di antara hamparan luas wilayah kosmos di dekatnya. Jadi Sulang akan segera aktif di sana. Kaisar Qi Yuanzhou mengangguk setuju, sementara Sulang sekarang mengemasi barang rampasan alam semesta Genluo. Mari kita pergi ke alam semesta Kongqing. Tidak mendesak. Sebelum ini, kita harus bersatu dengan Kaisar Yan Yanzhou. Orang ini Paviliun Ling Yuanji juga menderita kerugian besar, dan demi Sulang, aku pasti ingin memakan dagingnya. Kita bertindak bersama, dan peluang untuk membalas dendam terhadap Sulang akan lebih besar. Kaisar Anjue mengangguk, menggelengkan kepalanya, dan mengatakan rencananya. Lalu, ya, Paviliun Ling Yuanji juga terbunuh selama 4 keabadian abadi. Kaisar Qi Yuanzhou mengubah ekspresinya dan mengangguk, kita akan menghubungi mereka sekarang. Segera, kedua Kaisar Anjue Zhou mulai menghubungi Paviliun Ling Yuanji. Kekuatan di kedua belah pihak telah melakukan kontak sebelumnya, jika tidak, mereka tidak akan saling mengenal. Oleh karena itu, mudah untuk terhubung. Di alam semesta alami tertentu yang diketahui oleh kedua kekuatan, Anjue dan Renyan telah bertemu. Belum lama ini, masih 6 kaisar abadi dari 4 alam semesta. Dalam sekejap, 2 dari mereka telah jatuh. Keempat yang tersisa saling memandang dan tidak dapat menahan perasaan sedih. Selanjutnya, itu hanya sebuah diskusi. Kemudian mereka berempat pergi ke alam semesta Kongqing bersama-sama. Tujuannya adalah untuk mencari masalah bagi Sulang dan untuk mengetahui kecerdasan Sulang. Untuk semua yang dilakukan Anjue dan yang lainnya, meskipun Sulang tidak tahu, dia juga menebak bahwa mereka mungkin tidak akan menyerah. Alam semesta Genluo tidak bisa bertahan lama. Setelah mengumpulkan manfaatnya, segera pergi ke alam semesta alami berikutnya. Aku tidak tahu seperti apa alam semesta alami ketiga. Sulang berpikir begitu, tangan kanannya terbuka, dan sebuah titik cahaya muncul di dalamnya, yang berisi koordinat alam semesta alami pihak ketiga dari alam semesta 9 Desolate. Sejauh ini, dia telah sepenuhnya mengerti. Beberapa alam semesta alami di alam semesta 9 Desolate telah dikikis oleh kekuatan seperti menara es hitam. Mungkin, koordinat ketiga alam semesta ini tidak akan berarti apa-apa dan belum tentu. Tentu saja, Sulang tidak ingin melakukan perjalanan tanpa tujuan. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap, perintah sistem muncul. Ding, Sui Niankong telah mencapai level dasar. Diiringi suara perintah sistem, latihan agung dan makna mendalam menyatu. Dalam pikiran Sulang, tiba-tiba, Sulang, teknik latihan alam abadi pendiri, Sulang, sepenuhnya dikuasai. Hehe, aku berlatih, Hexintong, sebelumnya, dan aku memiliki kemampuan bertahan tertentu terhadap metode ini. Pada saat ini, dia telah menyelesaikan pikiran sukses lagi. Metode hati ke hati miliknya akan sama sekali tidak berguna bagiku. Petik 2 petik 2. Melihat makna mendalam dari latihan dalam pikirannya, Sulang mengangguk puas. Sebelumnya, dia perlu memanggil panel atribut musuh untuk melihat apakah pihak lain telah menguasai hatinya, dan kemudian waspada. Sekarang sudah bagus. Dengan Sui Niankong, apapun yang kamu inginkan, pikiranmu tidak akan dieksplorasi. Latihan apa yang akan kamu latih selanjutnya? Lihatlah teknik kultivasi alam abadi yang dipanen hari ini. Sulang menyentuh dagunya, dan kemudian mengeluarkan teknik yang telah diperolehnya dari Liu Bai, Lan Zhen, dan yang lainnya. Tidak banyak latihan alam abadi. Selain latihan utama, hanya ada 4 buku secara total. Setelah diperiksa lebih dekat, hanya 1 teknik latihan untuk memperkuat jiwa yang terlihat oleh mata Sulang. Latihan lainnya biasa saja. Sulang tersenyum, dan segera menempatkan latihan yang disebut pengembangan jiwa Jue Hati pada 10 penjahat seni bela diri. Tiba-tiba, orang-orang kecil seni bela diri berlatih latihan tanpa lelah. Tidak akan lama, ini teknik alam abadi lainnya. Efek dari pengembangan jiwa hati tampaknya bagus. Setelah berlatih ke tingkat dasar, kekuatan jiwa akan jauh melampaui tingkat yang sama. Jiwaku sudah 2 alam kecil di depan tingkat yang sama, menunggu selesainya latihan ini, itu akan menjadi lebih mengagumkan. Sulang mengangguk sedikit, dengan tatapan penuh harap di matanya.
Peningkatan kekuatan jiwa. Namun, itu merupakan peningkatan dalam jangkauan deteksi kesadaran ilahi. Semakin luas jangkauan deteksi kesadaran ilahi, semakin besar keuntungan kecerdasan yang dapat diperoleh. Anda dapat melihat musuh, tetapi musuh tidak dapat melihat Anda, tidak senang. Ketika Anda mendapat kesempatan pertama, Anda memiliki banyak prioritas. Apakah Anda ingin maju atau bertahan, dan apakah akan melibatkan pihak lain, itu terserah Anda selanjutnya. Waktu berlalu dengan lambat. Energi kosmik yang sangat kaya telah terkumpul dalam Eternal Spirit Gathering Array. Efisiensi fungsi latihan satu tombol langsung dimaksimalkan, menyerap energi kosmik dengan gila-gilaan dan mengubahnya menjadi kultivasi. Secara bersamaan, Sulang sendiri juga membuka saluran eksternal dari dunia yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya. Biarkan energi kosmik tersebut dimasukkan ke dalam alam semesta kehidupan, alam semesta dinding kristal, dan dunia dinding kristal. Energi kosmik yang belum dimurnikan ini akan diserap dan dimurnikan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalam Sulang, dan kemudian diubah menjadi berbagai energi tingkat tinggi. Akhirnya, dengan dilepaskannya berbagai saluran konsumsi seperti mantra, atau kematian seseorang, semua basis kultivasi menghilang di dunia, dan energi kembali ke dunia. Singkatnya, ada makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya di dunia Sulang yang lebih dari 8.000. Masing-masing adalah mesin konversi energi. Energi kosmik yang paling primitif akan diubah menjadi energi yang lebih sesuai oleh makhluk-makhluk di dalam Sulang. Dan, energi-energi ini juga akan dicairkan ke dalam alam semesta dinding kristal dan dunia dinding kristal, dan mengendap. Setelah akhirnya berubah menjadi Crystal Wall Universe, lebih banyak kekuatan kosmik dapat dipadatkan. Lebih dari 8.000 Gay Crystal Wall World, makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya hidup. Di antara mereka, sebagian besar dikumpulkan dari alam abadi yang kuat dan alam semesta alami. Makhluk cerdas yang lahir di sarang peradaban hanya merupakan sebagian darinya, dan bagian ini dapat dipercepat oleh jalur waktu sarang peradaban. Tapi itu belum cukup, masih banyak makhluk yang belum bisa mengejar kereta waktu yang cepat. Warna pikiran melintas di mata Sulang. Mempertahankan pergerakan jalan waktu internal dan mempercepat waktu dunia internal akan terus-menerus menghabiskan kekuatan alam semesta, yang tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Tapi waktu yang singkat sepenuhnya mungkin. Seperti saat ini, Sulang mengumpulkan keterampilan kultivasi, tetapi dia tidak perlu berlatih sendiri, yang membosankan. Ayo mulai, jalan waktu, satu pikiran selama ribuan tahun. Sulang menarik napas dalam-dalam, mengunci dunia yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dengan pikiran spiritualnya, dan langsung menunjukkan kekuatan dao waktu yang agung. Tiba-tiba, satu persatu di dunia, laju aliran waktu tiba-tiba meningkat. Dalam pikiran Sulang, 10.000 tahun berlalu di dunia-dunia ini. Pengganda kecepatan waktu di dunia ini benar-benar menakutkan hingga tak terbayangkan. Dari sudut pandang Sulang, semua makhluk di dunia ini seperti arus bawah yang bergerak cepat, bergerak sangat cepat. Di antara mereka, termasuk juga alam semesta kehidupan pubis. Chu Xiaobei, Jiruxue, dan yang lainnya semuanya berlatih di bintang biru alam semesta Dantian. Sekarang aku telah mencapai alam semesta abadi kedua. Chu Xiaobei dan yang lainnya masih dalam tahap awal, dan alam mereka belum tinggi. Tingkat kultivasi yang mereka butuhkan untuk promosi telah menjadi hal yang sepele bagiku. Sudah waktunya untuk membantu mereka meningkatkan level mereka. Sulang berpikir begitu, sebuah senyuman tersungging di sudut mulutnya. Pembangkit tenaga alam abadi, dalam keadaan normal, telah hidup setidaknya selama 10 miliar tahun. Orang-orang yang dekat dengannya pada dasarnya tidak dapat hidup selama itu. Sulang berbeda, baru lebih dari setengah tahun sejak aku memasuki jalan kultivasi. Dan dia dapat dengan mudah meningkatkan kultivasi orang-orang di sekitarnya dan membuatnya memperpanjang hidupnya. Tidak perlu menyaksikan kematian orang-orang yang dekat dengannya seperti alam abadi lainnya, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. 7 emosi dan 6 keinginan manusia adalah jalan dupa dan kekuatan kemanusiaan, yang merupakan bagian dari kekuatan alam semesta. Jika Anda melupakan perasaan, itu berarti ada kekurangan jalan, itu tidak diinginkan. Sendirian di alam abadi, menjelma di alam semesta humanoid, memerintah makhluk yang tak terhitung jumlahnya, menyendiri, acuh tak acuh dan kejam. Namun pada kenyataannya, itu bukan tanpa perasaan. Mereka dapat dengan jelas mengalami kekuatan kosmik mereka sendiri setiap saat,
kekuatan manusiawi yang mendidih, yang juga akan membangkitkan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Hanya saja tahun-tahun yang panjang telah membuatnya mati rasa. Itu hanya mati rasa, tidak lupa. Kaisar Zelizhou sebelumnya terobsesi untuk menciptakan putra jiwanya sendiri, dan dia tidak memiliki harapan dalam hal ini. Dan Zeli, di alam semesta yang tak berujung, bukanlah kasus yang terisolasi. Jika demikian, siapa yang tidak ingin orang-orang di sekitarnya bersamanya selamanya? Sulang secara alami menginginkannya. Sistem, mulai pemberdayaan satu kunci dan perbaiki fungsi pemberdayaan fondasi. Mulai pemberdayaan satu kunci dan atur fungsi pemberdayaan. Mulai fungsi pemberdayaan satu kunci pemberdayaan hukum gong. Petik 2 petik 2. Sulang tersenyum, mengunci Chu Xiaobei dan yang lainnya, dan dengan tegas mengeluarkan instruksi. Ledakan, basis kultivasi yang mengerikan, aturan waktu yang canggih, dan banyak teknik yang terlalu mendasar. Tiba-tiba mengalir ke Chu Xiaobei, Jiruxue, Murong Xianxian, dan yang lainnya tiba-tiba. Ekspresi Chu Xiaobei dan yang lainnya yang sedang berkultivasi berubah, mereka terkejut dan terharu. Bagaimana mungkin mereka tidak terbiasa dengan perasaan yang ditanamkan dalam latihan rutin ini? Langsung dipahami bahwa Sulang membantunya meningkat. Saudara Sulang membantu kita meningkatkan kultivasi kita. Sepertinya kakak Sulang telah sepenuhnya mendapatkan pijakan di alam abadi. Saudara Sulang sangat baik, dia tidak pernah melupakan kita. Kita benar-benar orang yang paling bahagia di alam semesta yang tak terbatas. Aku harus membantu saudara Sulang. Meskipun aku tidak dapat membantunya bertarung, tugas-tugas di Bintang Biru harus diurus oleh saudara Sulang dengan tertib. Petik 2 petik 2. Chu Xiaobei, Jiruxue dan wanita lainnya menunjukkan kecemerlangan mereka dan menjadi bersemangat. Di bawah indoktrinasi Sulang, basis kultivasi mereka dengan cepat mencapai level setengah langkah abadi, aturan waktu dikuasai hingga level teratas, dan mereka dapat menghubungi kekuatan jalan waktu. Kecuali selain itu, penguasaan latihan dasar para wanita jauh melampaui setengah langkah abadi biasa. Untuk mengatakan satu-satunya kekurangannya, itu karena tidak cukup waktu untuk menetap, dibandingkan dengan setengah langkah keabadian dari kultivasi normal, pengalaman dalam semua aspek sedikit lebih buruk. Namun saat ini, Sulang mempercepat aliran waktu. Chu Xiaobei dan yang lainnya dapat menetap dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mereka sendiri. Ini untuk mereka, akan lebih mudah ketika mendaki alam abadi di masa depan. Selain itu, karena hampir semua Chu Xiaobei dan yang lainnya dipromosikan oleh indoktrinasi Sulang. Oleh karena itu, mereka tidak mengikuti jalan Yuhua dan persatuan seperti Taichu biasa, tetapi sepenuhnya mengikuti jalan dunia yang hebat. Dan sebagainya, setelah gadis-gadis mencapai keadaan abadi, kesulitan kultivasi akan menjadi yang terendah dibandingkan dengan keadaan abadi biasa. Dan di bawah kultivasi Sulang yang disengaja, Chu Xiaobei dan wanita lainnya juga memiliki banyak sel dinding kristal. Meskipun tidak mungkin untuk mencapai level Sulang saat ini, ada juga dunia dengan 20.000 sel dinding kristal Gai. Potensi ini melampaui Kaisar Yuan Mingzu 100 kali lipat. Menurut spekulasi Sulang, mereka berlatih sampai mencapai keadaan abadi tingkat tinggi, dan mereka tidak memerlukan inti alam semesta untuk menghancurkan dunia dinding kristal mereka. Sekarang mereka telah mencapai setengah keabadian. Jangkauan peningkatan ini cukup besar, saya tidak tahu sudah berapa kali ditingkatkan. Jika sekarang kau terus membantu mereka naik ke alam abadi, rentang waktunya akan terlalu besar dan semuanya bisa jadi salah. Kalau begitu, biarkan mereka menetap selama beberapa waktu di Bintang Biru dengan kecepatan waktu yang tinggi. Sulang tersenyum, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Segera, ia melihat perkembangan di Bintang Biru lagi. Di bawah aliran waktu yang sangat cepat, kecepatan perkembangan di alam semesta dan Tian menjadi sangat cepat. Karena Chu Xiaobei dan wanita lainnya sangat dipengaruhi oleh buku kuno, Bintang Biru 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, di bawah kendali mereka, Bintang Biru telah mengembangkan peradaban yang menggabungkan teknologi Reiki dan kultivasi seni bela diri. Berbagai gedung tinggi, kendaraan, pesawat terbang datang dan pergi, kostum dan gaun, retro, yang populer di kalangan masyarakat membuat Sulang merasakan keakraban yang kuat. Turunlah pada aliran waktu saat ini. Ketika kekuatan kosmikku habis sekali, Chu Xiaobei dan yang lainnya pasti sudah tenang. Ketika saatnya tiba, aku akan menanamkan kekuatan jalan besar waktu, memberi mereka
beberapa asal-usul alam semesta, dan menyempurnakan alam semesta dinding kristal. Hanya saja fungsi, alam semesta dinding kristal, sistem tidak dapat digunakan untuk mereka. Itu hanya dapat menanamkan lebih banyak teknik alam abadi yang mempercepat penyempurnaan alam semesta. Meskipun mereka pikir kecepatan kultivasi mereka akan lambat bagiku, tetapi untungnya, selama mereka memasuki keadaan abadi, mereka pada dasarnya memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Dengan kondisi yang aku ciptakan untuk mereka, mereka akan dapat melampaui keadaan biasa dan abadi dan mencoba mengejarku. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang terus menyimpan basis kultivasinya. Sebelum menanamkan basis kultivasi untuk Chu Xiaobei dan wanita lainnya, emas di tubuh kultivator itu berkurang sedikit. Itu segera ditambahkan kembali. Tepat saat itu, kabar baik dari klon. Wanita abadi yang melarikan diri dengan panik sebelumnya telah ditemukan. Wanita ini bukan milik alam semesta 9 Desolate Universe. Dia bukan milik menara es hitam dan pavilion Ling Yuanji. Dari tubuhnya, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak koordinat alam semesta. Sulang sangat gembira dan segera menggunakan fungsi, condong sempurna, untuk mengendalikan klon wanita abadi dengan sempurna. Aku melihat gambar di depanku berubah. Datang ke kehampaan yang gelap. Di kehampaan yang luas, klon Sulang terbang maju. Dalam cakupan spiritualitasnya yang mengerikan, seorang pria dan seorang wanita mengejar dan melarikan diri. Yang pertama mencibir sementara yang terakhir penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Hahaha, gadis jalang, aku sarankan kamu untuk segera berhenti. Kalau tidak, saat aku menangkapmu, orang-orang kami di Menara Es Hitam pasti akan menikmatimu satu persatu. Cepat dan berhenti. Kamu telah terkena kutukan terlarang duniawi, dan kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selama kamu menyerah, aku jamin kamu akan sangat aman. Selain itu, bergabung dengan Menara Es Hitam kami, kamu akan memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Petik 2. Pria yang terus mengejar dari belakang, dengan aura cerah yang mekar di tubuhnya, tetapi menunjukkan kekejaman dan hasrat, terus-menerus mengeluarkan ancaman, mencoba menyerang wanita itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan percaya kata-katamu. Wanita itu menunjukkan hasratnya untuk mati, dan kecepatan larinya tidak melambat sejenak. Sistem, panggil panel properti. Oh, yang satu adalah Qiu Guangyu, level Sanzu, dan yang lainnya adalah Qiongling, level Ersu. Menurut dialog antara Kaisar Anju Zhou dan Kaisar Yan Yan Zhou dan yang lainnya, Qiu Guangyu ini seharusnya dari Menara Es Hitam. Hanya saja orang ini bahkan tidak mendapat berita tentang evakuasi Anju dan yang lainnya. Mungkinkah dia ditinggalkan begitu saja? Qiongling itu juga luar biasa, di level alam semesta kedua, sangat cepat, dia bisa melarikan diri sejauh ini di bawah pengejaran level alam semesta ketiga. Ada ekspresi tertarik di mata Sulang, dan segera menggunakan fungsi pengiriman untuk membuat klon yang dikendalikannya mempercepat. Dengan cepat, ia mengejar Qiongling dan Qiu Guangyu ke posisi yang lebih dekat. Secara bersamaan, roh Qiongling dan Qiu Guangyu yang lemah akhirnya melihat keberadaan klon Sulang. Apa? 3 alam abadi. Siapa dia? Bagaimana dia bisa mengejar di belakangku? Tuan Anju, bukankah mereka seharusnya menghadapi orang-orang di pavilion Ling Yuanji? Tidak ada orang seperti itu di pavilion Ling Yuanji. Siapa identitas orang ini dan apa tujuannya? Petik 2. Mata Qiu Guangyu terkejut, bingung, dan ketakutan yang mendalam muncul di dalam hatinya. Sisi lain, keabadian kelas 3 dunia, siapa dia dan mengapa dia mengejar? Apakah dengan Qiu Guangyu, atau, itu tidak sama, tetapi seseorang dari kekuatan lain? Sudah berakhir, aku tidak bisa melarikan diri dengan satu keabadian 3 abadi, 2 keabadian 3 abadi, bagaimana aku bisa selamat? Petik 2. Kaisar Qiongling Zhou juga tidak yakin, dan segera menjadi lebih putus asa. Dia tahu, orang ketiga yang muncul mungkin merupakan variabel yang dapat memungkinkannya untuk melarikan diri dari situasi putus asa, tetapi kemungkinannya juga hampir nol. Kemungkinannya lebih besar, itu sama dengan mangsanya, membantainya. Saat ini, klon yang dikendalikan oleh Sulang sudah lebih dekat dengan keduanya di depan. Kalian berdua, berhenti. Suara samar Sulang mencapai telinga Qiu Guangyu dan Qiongling Zhou pada saat yang sama melalui pikiran spiritualnya. Tapi, itu tidak berpengaruh sama sekali.
Berhenti. Bagaimana mungkin? Melarikan diri adalah satu-satunya harapanku untuk bertahan hidup. Selama aku menemukan cara untuk mengangkat mantra terlarang ruang dan waktu, aku punya harapan untuk bertahan hidup. Kaisar Qianglingzhou merasa getir di dalam hatinya, dan terbang maju dengan putus asa. Bersamaan dengan itu, siapa kau? Aku peringatkan kau, aku adalah anggota Menara Es Hitam Kekuatan Alam Abadi. Kekuatan kita menguasai ratusan alam semesta, dan ada banyak 4 alam abadi yang dijaga. Jika kau kenal, segera menghilang dari jangkauan persepsiku. Jika tidak, jangan salahkan Menara Es Hitamku karena menjadikanmu sebagai target perburuan. Petik 2. Petik 2. Ekspresi Kaisar Guangyu Zhou muram, matanya sedikit diwarnai dengan kekejian, dan nadanya penuh dengan ancaman. Dia melihat bahwa avatar Sulang hanyalah alam abadi 3 dimensi, yang mirip dengan tingkat kultivasinya, dan ketika dia memikirkan alam abadi 3 dimensi 4 dimensi dari Menara Es Hitam, dia tiba-tiba merasa berani. Tetapi saya mendengar ini, haha, gedung es hitam. Namun, Sulang tersenyum dingin, dengan sarkastis, karena kamu dari Menara Es Hitam, apakah kamu tidak mendengar kabar dari Menara Es Hitam? Setelah aku menangkap wanita ini, aku akan menghubungi Master Anju. Terlebih lagi, kamu mencoba membujuk Paviliun 10.000 Dunia Lingyu untuk mundur dari Menara Es Hitam, berita apa yang akan mereka kirimkan kepadaku? Kaisar Guangyu Zhou juga mencibir, rekan Taois ini, jika kamu melihat basis kultivasimu cukup bagus, ayo cepat pergi, jika tidak, hati-hati bahwa basis kultivasimu selama puluhan miliar tahun akan tersebar. Cek, masuk akal jika kamu dari Menara Es Hitam, dan mereka akan memberitahu kamu bahwa Menara Es Hitam telah gagal total. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit keceriaan, tapi sekarang, kamu sama sekali tidak menyadarinya, dan kamu jelas diperlakukan sebagai anak terlantar. Pernyataan ini keluar, baik itu Kaisar Guangyu Zhou atau Kaisar Qiongling, mereka terkejut dan langsung berubah menjadi tidak percaya. Apa? Kegagalan Hei Binglou? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Kekuatan Menara Es Hitam kita bahkan lebih kuat dari Paviliun Ling Yuanji. Bagaimana mungkin itu menjadi kekalahan yang menyedihkan? Kaisar Guangyu Zhou berteriak tidak percaya, dan segera menunjukkan penghinaan. Hal-hal kecil, kebohongan kikuk semacam ini juga dibuat-buat, dan kamu ingin menggunakannya untuk menakut-nakutiku. Kamu bermimpi. Dengarkan ini, meskipun Kaisar Qiongling membenci Menara Es Hitam dan Kaisar Guangyu Zhou di dalam hatinya, pikirannya mirip dengan pikiran Kaisar Guangyu Zhou. Menara Es Hitam adalah 3 abadi dengan 4 alam semesta, dan 10 abadi dengan 3 alam semesta. Bagaimana bisa pucat? Tapi saat ini, kau memarahiku? Itu memalukan, kau sudah mati. Lagi pula, tidakkah kau percaya bahwa gedung es hitam telah dikalahkan? Kalau begitu kau bisa lihat ini. Senyum dingin terukir di sudut mulut Sulang, dan dia melambaikan tangannya untuk membuang tubuh abadi Kaisar Liu Bai. Tiba-tiba, nafas yang tersisa dari alam abadi dari 4 alam semesta mekar. Apa, Liu Bai, Tuan Zhou, telah jatuh? Bagaimana mungkin? Dia adalah kekuatan besar dari 4 alam abadi. Siapa yang bisa membunuhnya? Kau, bagaimana mungkin mayat Tuan Bai Zhou ada di tanganmu? Kau hanyalah makhluk abadi 3 kali lipat. Petik 2. Petik 2. Kaisar Guangyu Zhou langsung bergemuruh, tubuhnya bergetar hebat, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Seruannya penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Namun, dia tidak buta, dia dapat melihat bahwa itu adalah mayat Kaisar Liu Bai Zhou, tetapi itu tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Meninggalkan Kaisar Zhou, bermartabat dan abadi. Pada saat ini, kematiannya tidak diketahui, dan mayat itu dibuang oleh makhluk abadi 3 dimensi. Ini tidak dapat dipercaya, fantastis. Mungkinkah Paviliun Ling Yuanji mengalahkan Menara Es Hitam? Orang ini dari Paviliun Ling Yuanji. Namun, meskipun demikian, dia hanya 3 keabadian, dan Kaisar Liu Bai berada di pusat alam semesta Genluo. Tidak peduli bagaimana dia tidak dapat mengeluarkan mayat Kaisar Bai Zhou, keraguan di dalamnya benar-benar membingungkan. Kaisar Qianglingzhou, yang melarikan diri di depan, bergumam kaget. Paviliun Ling Yuanji, hehe, mereka belum memiliki kekuatan itu. Sulang tersenyum meremehkan, lagi pula, Paviliun Ling Yuanji sama dengan Hei Binglou, sebuah kegagalan. Mendengar ini, Kaisar Guangyu Zhou dan Kaisar Qiongling bahkan lebih luar biasa.
Bukankah Paviliun Ling Yuanji mengalahkan Menara Es Hitam? Siapa itu? Dan Paviliun Ling Yuanji juga merupakan kekalahan yang menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah kosmos belaka, dan akan ada lebih banyak kekuatan abadi di dalamnya. Tidak mungkin. Ini hanyalah alam semesta tingkat dasar, dan sudah merupakan kebetulan bahwa Paviliun Ling Yuanji dan Menara Heibing tertarik pada saat yang sama. Bagaimana mungkin ada kekuatan abadi pihak ketiga yang lebih kuat yang kebetulan memasuki alam semesta Genluo saat ini? Selain itu, Hei Binglou dan Paviliun Ling Yuanji menghadapi musuh yang kuat pada saat yang sama, dan mereka pasti akan bergandengan tangan. Jika mereka bergandengan tangan, bagaimana mungkin mereka gagal total? Salah? Apa yang kau katakan pasti salah. Kaisar Guang Yuzhou menjadi gila. Kegagalan Menara Es Hitam belum berakhir, dan Paviliun Ling Yuanji juga gagal.